Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfita Widian Fitrianti dari Prodi S1 Farmasi semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal saya yang berjudul Uji aktivitas daun kersen sebagai antidiabetes pada mencit yang diinduksi aloksan. Selanjutnya, latar belakang. Diabetes mellitus sampai saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan penting di dunia, termasuk Indonesia, karena kasusnya yang terus terjadi dan mengalami peningkatan. Penyakit ini merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis yang diakibatkan karena kerusakan atau defisiensi sekresi insulin, kerusakan respon terhadap hormon insulin atau keduanya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan pengobatan tradisional atau herbal untuk mencegah dan mengobati penyakit, terutama penyakit kronis. Kersen adalah salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, daun kersen mengandung berbagai senyawa bioaktif, yaitu senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan triterpen. Ramuan atau rebusan daun kersen menurunkan kadar gula darah dapat dipadukan dengan tanaman obat lain atau bisa digunakan secara tunggal, yaitu dengan 10 lembar daun kersen yang masih segar. Daun kersen mengandung saponin dan flavonoid yang dapat menghambat penyerapan gula darah dari usus, sehingga karbohidrat tidak banyak diserap oleh usus. Rebusan daun kersen terbukti dapat menurunkan kadar gula darah, dapat dijadikan obat herbal untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian rumusan masalah. Diabetes mellitus sampai saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan penting di dunia, termasuk Indonesia, karena kasusnya yang terus terjadi dan mengalami peningkatan. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Lombok menggunakan daun kersen sebagai obat alternatif diabetes mellitus. Kurangnya penelitian yang mendalam mengenai mekanisme spesifik saponin dan flavonoid dalam daun kersen yang menghambat penyerapan gula darah. Kemudian di sini ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitiannya itu ada dua. Yang pertama itu, bagaimana efektivitas daun kersen sebagai antidiabetes pada mencit yang diinduksi aloksan. Kedua, berapakah dosis yang efektif dalam rebusan daun kersen sebagai antidiabetes. Selanjutnya, tujuan penelitian juga ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui efektivitas daun kersen sebagai antidiabetes pada mencit yang diinduksi aloksan. Kedua, dapat menentukan dosis yang paling efektif dari rebusan daun kersen sebagai antidiabetes. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama itu kontribusi ilmu pengetahuan, yang kedua pengembangan ilmu farmasi dan biomedis, yang ketiga referensi bagi peneliti yang lain. Untuk yang manfaat praktis, yang pertama itu alternatif pengobatan diabetes. Jika terbukti efektif, daun kersen dapat menjadi salah satu alternatif pengobatan herbal untuk penderita diabetes. Yang kedua, efisiensi biaya. Daun kersen yang mudah didapatkan dan lebih terjangkau dapat menjadi solusi pengobatan bagi masyarakat dengan akses terbatas terhadap obat-obatan konvensional. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya lokal. Penelitian ini dapat mendorong eksplorasi tanaman lokal sebagai bahan baku farmasi, meningkatkan nilai ekonomis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah dan disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Diabetes mellitus suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal atau hiperglikemia secara menahun. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Diabetes mellitus tipe 2 dapat terjadi karena kerusakan progresif sekretorik insulin akibat resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 juga merupakan salah satu gangguan metabolik dengan kondisi insulin yang diproduksi oleh tubuh tidak cukup jumlahnya. Akan tetapi reseptor insulin di jaringan tidak berespon terhadap insulin tersebut. Daun kersen adalah salah satu tanaman obat yang memiliki kemampuan sebagai antidiabetes yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit diabetes.
Salah satu pemanfaatan daun kersen adalah dengan mengolahnya menjadi rebusan atau teh analog, yaitu teh daun kersen yang merupakan salah satu inovasi baru. Pengelolaan daun kersen menjadi teh daun kersen diharapkan dapat menjadi satu alternatif pengobatan penyakit diabetes karena adanya gugus fungsional yang terdapat pada daun kersen. Komponen bioaktif yang ditemukan pada tanaman ini adalah kandungan flavonoid, fenolik, dan tanin. Daun kersen memiliki sifat fungsional sebagai anti-hiperglikemia, anti-inflamatori, anti-proliferasi, dan antibakteri. Menurut Kuntorini, bagian tanaman kersen yang mempunyai kandungan antioksidan tertinggi terdapat pada daun kersen tua. Aktivitas antioksidan daun kersen yang sudah tua sebesar 18.214 ppm yang menunjukkan bahwa daun tersebut memiliki antioksidan yang kuat. Penelitian oleh Jamal menyimpulkan flavonoid sebagai antioksidan dapat memiliki efek hipoglikemik dengan beberapa mekanisme memberikan rangsangan pelepasan dan sensitasi insulin, menghambat absorpsi glukosa, berperan meregulasi enzim-enzim untuk metabolisme karbohidrat, serta peningkatan ambilan glukosa pada jaringan perifer. Selanjutnya di sini ada kerangka teori yang dimana terdapat dua komponen utama yang masing-masing variabel menjelaskan aspek atau elemen yang relevan. Di sini ada daun kersen yang membahas atau menjelaskan yaitu kandungan senyawa, aktivitas biologis, pengaruh terhadap kesehatan, dan cara penggunaannya. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2. Di sini membahas atau menjelaskan definisi diabetes mellitus tipe 2, penyebab dan faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, tata laksana, dan komplikasi. Selanjutnya ada kerangka konsep. Pada penelitian ini variabel independennya yaitu daun kersen dan variabel dependennya yaitu tingkat efektivitas. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan makna pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Dari kerangka konsep sebelumnya dapat ditarik hipotesisnya sebagai berikut, yaitu HA, daun kersen memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang diinduksi aloksan. Dan HO-nya yaitu daun kersen tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang diinduksi aloksan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan mencit yang diinduksi dengan aloksan supaya menderita hiperglikemia. Kemudian mencit yang sudah diinduksi aloksan dibagi menjadi 5 kelompok, diantaranya kontrol positif, kontrol negatif, kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 2, dan kelompok perlakuan 3. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi dan Kimia Fakultas Kesehatan Nahdlatul Ulama NTB yang dilakukan di bulan November 2023. Populasi dalam penelitian ini yaitu mencit jantan berusia 8-12 minggu dengan berat badan 25-30 gram. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 ekor mencit jantan. Sampel ini akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana berarti mencit yang digunakan dipilih secara acak dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi tanpa memperhatikan karakteristik individu. Kemudian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, yang dimana kriteria inklusi yang pertama itu usia mencit 8-12 minggu, berat badan 25-30 gram, kesehatan mencit dalam kondisi sehat tanpa adanya penyakit atau infeksi lain, mencit jantan untuk menghindari variabilitas terkait hormon seks, tidak pernah digunakan dalam eksperimen lain. Dan kriteria eksklusi yang pertama itu mencit yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit, mencit dengan infeksi atau kelainan genetik, mencit yang mengalami cedera atau stres berat, mencit yang menunjukkan reaksi alergi terhadap perlakuan. Selanjutnya, definisi operasional.
Pada variabel independen atau daun kersen, yaitu definisi operasionalnya yaitu minuman yang terbuat dari daun kersen dengan cara direbus dengan air untuk menurunkan kadar gula darah. Indikatornya yaitu komposisi rebusan daun kersen dengan dosis 5%, 10%, dan 15%. Alat ukurnya yaitu gelas ukur. Kemudian variabel dependennya atau tingkat efektivitas. Definisi operasionalnya yaitu ukuran keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam menurunkan kadar gula darah. Indikatornya yaitu untuk mengetahui nilai kadar gula darah dengan alat ukur glukometer, skala interval, skor rebusan batas normal yaitu 71 sampai 124 mg per dl. Selanjutnya di sini ada alur penelitian. Untuk tahapan awal penelitian yaitu pembuatan rebusan daun kersen, kemudian pengelolaan konsentrasi yaitu dengan dosis 5%, 10%, dan 15%. Untuk mencitnya diaklimatisasi selama 7 hari, kemudian perlakuan pada mencit yang diinduksi aloksan. Selanjutnya perlakuan pada mencit yaitu kontrol negatif, perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3. Kemudian perlakuan dan pengambilan data pada sampel, selanjutnya terminasi tikus, dan yang terakhir dilakukan analisis data. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Kemudian instrumen yang digunakan ada 3, yaitu alat, bahan, dan subjek penelitian. Untuk alatnya yaitu jarum suntik, pipet oral feeding, timbangan digital, glukometer, lancet atau jarum steril, kandang mencit, panci stainless, saringan stainless, kompor atau penangas, dan gelas ukur. Untuk bahannya yaitu ada daun kersen, aloksan, aquades, etanol 70%, pakan, dan air minum untuk mencit. Untuk subjek penelitiannya yaitu mencit jantan. Untuk teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji ANOVA. Karena peneliti ingin membandingkan rata-rata kadar glukosa darah antara kelompok perlakuan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif, dosis rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya di sini ada RAB dan lini masa penelitian. Untuk RAB penelitian yaitu ada hewan uji, bahan penelitian, peralatan, dan biaya lain-lain, yaitu total anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp4.960.000. Kemudian di sini ada lini masa penelitian. Tahapan penelitian yang pertama itu ada persiapan dengan durasi 1 minggu. Kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan mencit, penyiapan ekstrak daun kersen, dan penyiapan kandang dan alat. Selanjutnya ada induksi aloksan dengan durasi 1 minggu. Kegiatan yang dilakukan yaitu induksi aloksan secara intraperitoneal, pengamatan kadar glukosa darah pada hari ketiga. Selanjutnya adaptasi pasca induksi dengan durasi 1 minggu, yaitu dengan kegiatan mengamati kestabilan kadar glukosa darah. Selanjutnya pemberian perlakuan dengan durasi 1 minggu, pemberian ekstrak daun kersen dan obat standar setiap hari sampai pengukuran kadar glukosa darah. Yang terakhir itu pengambilan data dan analisis dengan durasi 1 minggu. Kegiatannya yaitu analisis data menggunakan SPSS, yaitu uji ANOVA dan uji lanjut, sampai penyusunan laporan penelitian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.